Nah, Om, kalau kalau kita boleh review tahun 2025 itu dalam beberapa kalimat seperti apa tahun 2025? Buat Om Ben dulu deh. Tahun 2025 itu kayak gimana sih, Om? 2025 itu Ya. mengagetkan di depan. Mengagetkan Mengagetkan sampai sampai akhir bukan masih mengagetkan, Om? Q3 Q4 naik kalau di gua. Sampai akhirnya maksudnya sampai ada bencana. Oh ya iya. Gue bilang ini udah mau tutup tahun aja gila kena anomali kayak gini. Gila. Ya ya. Sampai kita yang nge-ads buat kelasnya sangat terdampak loh karena ini. Ya. Ads kayak 1 minggu ini tiba-tiba langsung drop. Banyak hal yang baru kan ya. Sebenarnya kan kayaknya apa ya? Tahun wake up call dengan ditampar gitu kalau. Banyak teman-teman yang kayaknya bahkan out of business karena simply begitu melihat marketplace naikin segini dan tidak akan berhenti di tahun ini gitu kan. Mulai ngelihat wah bisnis model gue salah, Dan pricing gue salah. mungkin middleman jadi kaget. Yang kayak gitu juga nggak sedikit. Tapi yang kalau gue lihat sebenarnya menariknya adalah kalau lu brandingnya cukup baik, sebenarnya gue juga menemukan bahwa ternyata lu nggak perlu banyak ngasih diskon banyak sama orang nih bener. Main aja sama yang punya uang gitu. Kalau lu mainnya sama yang nggak punya uang kan pusing. Dan ini kan masih akan ke tahun depan gitu. Menarik. Berarti tapi benar sih. Benar. Kalau bisnis agency juga main sama yang punya uang bukan main sama yang nggak punya uang. Karena kalau kita main sama yang uangnya 10 juta buat mereka tuh udah kayak satu-satunya tabungan hidup mereka. Treatment mereka sama kita tuh beda sama yang 10 juta buat mereka nothing gitu. Ya. Jadi kayaknya penyadaran tuh ya. Jadi ya. kalau mungkin startup ya dari 2000-an ke sini atau bang 2018. Ini kalau gua ngelihat memang baca risetnya Lightspeed nggak? Ini salah satu banyak kayaknya sepertinya. Di riset itu disebutkan kayaknya kebanyakan startup kita kemudian gagal. Itu karena salah membaca apa yang dibilang sebagai golongan menengah. Karena nggak ada golongan menengah di Indonesia. Definisi setiap negara beda. Ya. Problemnya adalah golongan menengahnya Cina sama golongan menengahnya Amerika itu mirip pendapatannya. Mereka punya pendapatan, say, kecil-kecilnya $1.000. Ya. 15 jutaan gitu. Itu golongan. Halo, itu golongan menengah. Di kita golongan menengah kan 3 juta, 5 juta di golongan menengah. 6 juta golongan menengah. Kemampuan orang di 5 juta sebulan sama 15 juta sebulan itu beda. Karena 5 juta udah nggak ada discretionary spending lagi ya? Masih ada, tapi ini aja kalau di riset itu orang yang pendapatannya 3 juta, kemampuan budget dia untuk membeli pakaian itu sekitar 33.000 per bulan. Kalau gaji lu 3 juta. Kalau gaji lu 5 juta, itu mulai membesar. 233.000 per bulan. Tapi juga cuma 33.000 ya. Yang diincer coach yang gaji pendapatan berapa per bulan? Harus di atas itu, Bro. Ya, berapa? Harus di atas itu. Jadi nggak boleh golongan UMR nggak boleh. UMR Indonesia hati-hati ya. UMR Indonesia kan ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi lu nggak bisa bilang harga mobil kan sama. Harga motor kan sama. Dibelinya. Lu dibilangnya sama-sama UMR, padahal gaji 3 juta sama gaji 5 juta sama gaji 7 juta beda. Beli motor harga sama. Jadi kalau menurut gua jangan ngomongin lagi golongan menengah. Gajinya berapa ya? Gaji berapa ya? Gaji berapain? Soalnya katanya gini, kelihatannya itu misalnya nih Gojek bandingin sama di Cina Didi. Ya, Didi. Si ketika melepas diskon, Didi mendapatkan 49% market dari ride hailing. Ya. Jadi katanya waktu si Didi melepas itu dia kemudian kan turun, otomatis turun ya, tapi dapetin 40 something persen, 43 atau 49 dulu market. Sementara ketika Gojek melepas jatuhnya ke belasan persen. Ini melepas apa, sorry? Melepas diskon.
Oh. Jadi orang sering kalau ada diskon nggak bisa naik. Tapi apa pilihannya sekarang buat masyarakat kota? Apa? Mereka nggak ada pilihannya. Kan nggak ada pilihannya. Artinya, kalau lu menarget orang itu ya memang harganya harus Terus murah. Berarti itu adalah Jadi- kaum menang mendingnya. Jadi di kita itu bukan kaum menengah, kaum menang mending yang kayak gitu. Oh, jadi golongan bawah nih, kaum menengah, kaum menang mending. Itu ada dua. Tapi bukannya market yang buruk, banyak. Kayaknya lebih banyak. Itu banyak. Lah gua aja kalau naik Grab atau Gojek gua masih compare, berarti gua kaum menang mending dong. Lu pelit aja sih. Beda 500 gua pindah loh. Halus terbiasa ya. Jadi apa di atas sama di bawah. Karena golongan menengah itu tidak semenengah itu ternyata. Jadi kalau mau disimpulkan 2025 tahun yang bagus atau buruk? Bagi yang udah ngebaca sih harusnya bisa adaptasi loh. Nah, berarti kunci adaptasi ya. Iya. Atau biarlah ini kunci ya. Dan promosi gue. Lalu lu adaptasi. Adaptasi bang. Adaptasi sih. Gue juga banyak kan. Akhirnya aku suka nggak suka ada. Kalau 2026 gimana Om? Kalau sebagai seller baru atau pengusaha baru, apa yang harus dilakukan di 2026 kalau mulai dari nol? Dari nol. Dari nol tapi dengan tepasan modalnya. Kan gitu. Kalau dari nol datang-datang jeret tuh punya 200 miliar gitu ya. Udah. Dengan knowledge dan network yang ada deh. Segimana nih lu? Tergantung detail. Karena kalau dulu bener ya. Kalau dulu rasanya ini terbuka untuk semua orang. Semua orang bisa masuk. Bagi orang yang punya waktu dan punya duit. Tapi kalau dia caranya salah kan salah juga ya. Pemain lama main ke bawah, pemain baru main ke atas kayak gitu. Secara Dalam pemain lama main ke bawah, pemain baru baru. main. Maksudnya apa tuh? Lama nggak? Kalau pemain lama dia sudah mengerti industrinya, Iya. sudah bisa efisien, sudah Jadi dia main retail. yang retail ke bawah harga murah nggak masalah untuk dia. Karena dia punya keunggulan networknya dia. Frekuensi ekosistem distribusi dia. Ekosistem distribusi luas, apa segala macam. Iya. Hari ya duit 20 miliar, 200 miliar masuk gitu. Iya, iya. Tapi kalau duit lu agak terbatas sebenarnya, kalau menurut gue main ke atas. Ke atas. Harga mahal yang nggak bisa buat semua orang. Harga Atau mahal. niche. Niche, karena gini, dengan internet, sebenarnya niche itu kan bisa global niche ya. Iya. Emang niche, tapi di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Filipina ada, di Amerika ada, itu niche juga. Jadi secara global gede juga. Memungkinkan kalau main di atas kan margin gede, pengiriman tidak signifikan. Biaya pengiriman logistik nggak terlalu mahal. Apakah branding sangat diperlukan buat main di atas? Sangat. Ponzi udah. Nah, kalau gitu gini tanya. Gimana caranya branding di tahun 2026? Yang efisien. Yang efisien. Lu nanyanya sama lu harusnya. Bukan lu nanya sama gue. Kan gua nggak ada proven case. Kalau lu kan ada thoughts. Ya kan, benar. yang brandingnya udah Dan gue baru belajar nih branding. Gimana caranya bangun branding sehingga TOS tahun 2025 bisa kurangin diskon tapi tetap laku? Itu sulitnya adalah itu berkat perjuangan sebelumnya, bukan tahun ini. Oh, jadi Yang jangan itu lihat yang sukses besar. pas Iya. lagi sukses. Kalau dibilang itu karena apa yang dilakukan tahun 2025, kayaknya enggak. Tapi Iya. mungkin nggak brand baru tiba-tiba jadi tas nowhere. Bisa. Dengan TikTok bisa. TikTok salah satu Jual di- salah satu toolsnya ya. mahal. Ya. Bukan jual harga murah ya. TikTok itu cuma salah satunya, bukan satu-satunya. Cara buat langsung naik. Karena kan TikTok lu ngeliat itu sebagai tempat konversi atau sebagai tempat komunikasi kan, dua-duanya benar ya. Iya, dua-duanya bisa. Branding dapat, jualan dapat. Dua-duanya bisa. Bisa jadi kan lu jualannya tetap di offline yang punya toko banyak, tapi sebenarnya branding lu di TikTok. Bisa juga zaman sekarang. Bisa aja. Bisa kan kalau F&B. Iya. Bener Dan TikTok juga kan semua. spill over ke yang lain ya. Iya. Ke IG spill over, ke Fondasi di TikTok nggak sih? Daripada di IG atau di YouTube.
Gua nggak berani bilang sih kalau begitu ya. Gua bukan ahlinya gua ngomong. Tapi menurut gua apapun yang bisa bagus itu adalah apa yang bisa diceritakan. Apapun yang bisa diceritakan. Makanya kalau beli banyak kan nggak perlu banyak cerita ya. Distribusi banyak nggak perlu banyak cerita. Berarti orang muncul tampil di sosial media orang nggak punya duit. Nggak gitu juga. Bu. Ju- Jadi kalau lagi tampil nih, lagi butuh duit nih. Di ujung ya, kita bicara kalau F&B tadi. Ya. F&B restoran angke yang itu baru buka apa segitu gencarnya masang konten? Kayaknya enggak ya dibandingkan orang biasa. Tapi langsung produk juga tuh. Angke. Jadi segmen atas tuh. Ya anomali lah. Intinya ketika ada sesuatu yang berhasil, bulan itu bisa diikuti dengan mudah oleh brand lain yang punya resource yang sama. Menurut gue ya. Karena kadang-kadang faktor luck beruntung, faktor momentum juga banyak yang nggak bisa ngikut. Dan dulu kita menganggap bahwa sosial media begini-begini ini kan kesempatan kita yang istilahnya dari bawah nih ya. Dari bawah untuk punya keunggulan melawan yang pemain-pemain besar yang biasanya mainnya TV gitu. Karena kenyataannya ini pernyataan sebuah brand besar FMCG besar. Mereka pun sudah berani untuk launching full digital. Nggak perlu TV. Dan mereka menguasai sih. Ya Karena kalau wujud. shifting itu kan udah dipredik dari 5 tahun yang lalu memang. Shifting belanja dari konvensional ke digital itu udah akan terjadi nih. Itu nggak bisa dihindari. Tapi ya kelebihannya sosmed ini pemain yang baru mulai mungkin dengan modal yang nggak terlalu besar bisa main gerilya selama konten dia bagus dapat momentum ya bisa naik. Tinggal mereka manfaatin aja. Bukan hal yang mudah. Tapi paling nggak masih bisa ada caranya dibandingkan harus bayar konvensional full miliaran langsung di depan. Kalau konversi mah jadinya di mana aja sih? Kalau menurut gue ya, konversi lu mau digital, mau di offline, apa segala macam sih. Masing-masing punya kekuatannya masing-masing. Perusahaan besar mungkin udah punya network distribusi sangat luas sih. Tapi yang gue agak kaget, ini bukan pernyataan gue. Ini pernyataan salah satu orang besar di FMCG. Dia sudah mengatakannya sosial media sekarang kan udah bukan awareness lagi, tapi sudah untuk social proof. Sosial media itu social proof. Kalau social proof kan artinya fungsinya udah bukan lagi gua ngenalin. Ya lu bilang tadi TikTok, Jualan. dari dikenalin sampai dibuat percaya sampai jualan di satu channel. Funnelingnya satu gitu. Dulu funnel yang begini nih, Aida tuh tiba-tiba ada yang begini satu gitu. Karena begitu lu kenal pertama kali, lu udah diajak untuk percaya. Yang ngomongnya udah bukan. Gue balik. Kalau lu cuma punya 100 juta dengan suatu produk yang udah lu punya stoknya gitu ya, lu mulainya gimana? Gimana? Lu cuma punya duit 100 juta nih, ya kan? Lu punya produknya udah jadi deh, jadi lu nggak usah mikirin bikin produknya. Lu akan mulai bagaimana nih Om? Bukan tors ya ceritanya ya? Iya, bukan tors. Iya dong. Kalau bicara duit udah miliaran, mungkin caranya banyak nih. Tapi kalau 100 juta kan harus tepat guna, gerilyanya juga harus benar. Kalau gua ya, Iya. gua akan cari orang yang jagoan storytelling. Untuk konten. Untuk membuatkan cerita si Brand barang story. 100 juta itu. Oke. Kalau gue sih begitu sih kayaknya. Kalau sekarang ya beda sama dulu. Dulu sama gue taruh aja duit performance ya. Jalan. Oh. ROAS tinggi-tinggi dulu. Tapi kalau sekarang I Ya, don't semua think it orang will udah work gitu. udah terpapar dengan iklan A, B, C, D gitu. Dia dapat iklan A, dia akan dapat produk. Tapi lu kan Saing punya lagi, duitnya kan cuma 100 juta. Iya. Kan untungnya kudu gede kan. Nggak bisa ngambil margin cuma 3% gitu. Lu kan Iya. pengennya 30% kali bersih gitu. Iya. Berarti kan ke market atas. Oke. Karena ke market atas, yang mereka maunya ceritain. Oke. Gue cobain, saya. Nanti Ini- gue coba pakai ini- 1 jutanya. Kayaknya. Sepertinya dong. Kalau mulai dari awal, kayaknya gue bakalan begitu sih. Cari orang yang bisa ceritain. Cari orang itu sebagai brand ambassadornya atau yang di balik layarnya atau yang harus Di balik layarnya. Dia sebagai Dibalik layar. fansnya dari brand. Bukan. Gak harus. Nggak harus. Gak harus. Gak harus.
Karena kalau face dari brand ceritanya salah nanti agak ngeri kan. Misalnya gue pilih lu nih artis nih. Taunya apa-apa gitu ya, nggak cocok lah sama audiensnya, atau lu nyeleweng gitu. Iya. Akhirnya orang nggak suka lu, agak ngeri tuh. Iya. Juta gue. Tapi kalau pembuat story-nya, dia yang ini yang cocoknya Bang Mija nih yang ditarik ke atas nih. Strategiknya kalau gue sih. Gimana caranya anak sekarang bisa jadi storyteller yang baik? Ini kan gue dilemanya nih gue ya. Anak gue ada SMA ya. Mau kuliah apa dengan AI ini gue jadi bingung nih, mau kuliah apa sekarang ya. Kayaknya semuanya sama AI habis nih ya. Gimana caranya anak tuh bisa jadi punya otak storytelling yang kreatif, yang baik? Menurut lu dia harus belajar di mana? Baik, langsung. Dia pertanyaan berat. Bener. Jadi education consultant udah nggak punya kerjaan sekarang. Tinggal nyari, gue mau berkarir di sini. Gue mau 10 tahun lagi gue jadi ini. Gue harus mulai pendidikan dari mana? Anaknya umur berapa? Gue SMA. Dia udah mau kuliah. Gak mau kuliah. Kalau menurut gue, selundupin ke brand-brand yang jago bercerita. Selundupin ya. Suruh magang, suruh apalah. Sama brand-brand yang jago bercerita. Berarti kan ada tuh yang jago-jago bercerita tuh. Gak bisa brand yang udah established ya, harus yang lagi merintis dong. Kayaknya bukan dari merintis atau enggaknya, tapi memang dia jago. Ke agency. Oke. Brand apa yang jago bercerita? Ambil contoh Humansen. Itu yang paling top. Ada banyak sih, tapi salah satu yang semua orang kenal gue pikir Human. Instagramnya isinya curhat-curhat doang, jualannya gimana ya? Ya hebat ya. Ya berhasil membuat relate. Itu yang paling berat. Tapi gue tadi ngomong nyelundupin didengar sama Rizky. Jadi gak bisa nyelundupin. Anak yang botak akan bawa prima. Kan di sini gak ada. Kalau apa yang dilakukan? Untuk apa nih? Kalau tadi itu, kalau mau disuruh mulai lagi, modalnya 100 juta, apa yang lakuin? Ya bener ya, karena gue juga sebenarnya mencari insight pertanyaan itu. Karena kan gue pengen memulai, karena gue ada di produksi. Selama ini garment gue produksi beberapa brand lokal. Iya. Masuk brand yang udah punya chain store. Ya kita nggak bisa eksplisit nama-namanya lah. Iya. Kan gue juga wonder ya. Oke, gue produksi untuk mereka sekian ribu gitu per artikel. Mereka jual harga sekian. Gini menarik sebenarnya. Kenapa gue nggak bisa ya? Gitu. Nah, hal itu makanya kan gue belajar sama Tom yang satu ini nih. Branding ya. Ya, yang branding. Memang ketika kita baru mulai branding, problemnya adalah mau lari kemana nih duit? Ke KOL kah? Affiliate kah buangnya? Apa murni ke ads dulu kah? Mana yang duluan nih? Jadi kalau Om ini bilang ke creative writer-nya, bukan ke brand konseptornya. Ke orang branding ya tadi. Orang branding yang bisa buat story, yang bisa menurunkan. Karena gini, kalau zaman dulu kan, lu antara awareness sampai conversion itu kan jauh ya. Sampai kita bisa bilang, udahlah, nggak usah branding dulu, kita marketing langsung sales gitu ya. Iya, nyawanya UMKM kan jualan dulu. Jualan dulu gitu. Jualan dulu. Jadi yang deket-deket aja tuh ya. Iya. Jadi marketing sama sales gitu. Zaman dulu mungkin pra 2020 atau 2020 awalan, jadi kayak iklan, meta, hubungkan sama marketplace, sama website, karena gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya lu dari atas, kalau cerita lu udah ada. Tinggal ranjang kuning aja. Bener. Beres ya? Beres, pendek itu. Insight ini emang gue baru dapetin beberapa hari ya. More or less emang akhirnya ketemunya sama. Karena gue merubah konsep tim konten kita juga untuk lebih ke cerita. Keseharian, handling customer cerita, handling produksi cerita gitu. Lebih ke cerita. Bukan lu ngomongin ini fitur produk. Tapi lebih ke cerita. Itu baru tadi brief tadi siang. Jadi memang lebih, tapi dengan disclaimer ya. Kalau lu udah punya 100 jutanya, dengan catatan, ada source income buat dapur tetap. Thank you. Karena kalau 100 jutanya habis kan dapurnya belum jalan. Check out-nya belum jalan, belum ada penjualan kan habis juga. Gitu. Ada brand yang konsul ke gue yang dia pengen jadi kayak Humans. Jadi sosial media isinya bercerita. Nggak jualan dia.
Oh. Iya kan, bahaya juga kan. Nggak jualan. Balik lagi, cek lagi. Iya. Gue kadang-kadang suka gini. Kemarin gue ngobrol sama orang marketing gue. Kenapa ya kadang-kadang orang marketing suka berpikir bahwa marketing itu adalah promosi. Oke. Padahal kalau lu ngikutin marketing 1.0 lah, nggak usah yang jauh-jauh ke atas atas. Kotler, HP aja. product, place, promotion, pricing. Ada 4 Pak. Promotion, pricing. Itu masih valid gak sih 4P? Masih tetap mungkin. Masih tetap itu basic Dari dari udah kayak 6P, 7P segala Iya. macam ya. iya. Betul. Tapi Kita bicara yang simple 4P doang ya. Rokok ilegal. Product, place, Tetap promotion. ngikutin garam. iya kan. Pricing aja men. Pricing sama place. Sama place. Terus dia diganggang. Udah itu dong aja yang main. Harga murah, produknya mirip. Distribusi ada di mana-mana, orang cepat nyampe. Bukti itu bisa sebenarnya marketing 4.0 dikalahkan oleh Udah marketing sejajar 1.0. gudang garam, duitnya triliunan, kegocek juga. Iya, triliunan loh itu. Ilegal ya. Tapi ya itu beban berat sih soalnya. Aduh, storytelling itu susah. Apalagi storytelling tadi kan, yang nggak menjamin produk lu nggak bagus ya, storytelling lu bagus sudah. Pricing salah, Sekarang yang punya kekuatan storytelling jago sih afiliator mobil. Karena story mereka utamanya di atas. Creator. nggak biasa untuk either nge-live dengan storytelling, entertainment, atau dengan buat PT yang storytellingnya bagus untuk jualan. Akhirnya affiliator ya yang jago storytelling. Karena affiliator dan influencer itu enaknya adalah mereka tuh satu orang satu point of view, satu persona konsumen. Iya. Makanya salah satu yang salah dari memanfaatkan afiliator adalah memberikan brief terlalu detail. POV-nya Nggak boleh. kita nggak boleh. Nggak boleh. Istilahnya gini, gue Iya. ngeliat ada orang jualan tors gitu ya. Gue Iya, iya. dia jualan tors afiliator. Terus suka pakai AI dong. Gitu gue bilang isinya mana akan bisa Tapi gitu ya. rame om. Tapi begitu gue lihat penjualan, iya bener bagus banget. Jadi dia sebenarnya affiliator udah tahu audiens dia. Pengennya Apa? itu masing-masing. Kemarin gua di kelas gua ada yang ngikut anak-anak yang dia ngikut di Jawa Tengah. Course buat AI belasan juta. Ternak AI gitu, benar-benar kayak ternak akun afiliator dengan AI semua dan semua menghasilkan. Bener. Bagi gua kan mungkin itu kayak nggak masuk akal, tapi itu sebuah POV dan ternyata ada pembelinya. Dan sekarang gimana POV kita ada jutaan kalau bisa. Ya, dengan dia style nge-promi aja itu udah POV yang beda ya. Iya. Cuma gua berasa ya kayaknya ngikutinnya gue bisa capek karena umur ya gue. Gue kalau lihat anak-anak muda itu gue berasa, aduh kayak gue berat nih kayaknya. Ada caranya nanti. Ketika kita emang udah males ngurusin, yang emang udah harus invest kemana-mana. Jadi uang yang bekerja bagus. Oh, Gue ngeliat ini gue yakin. saya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Ya. Gue so pengen belajar sama gue sebenarnya. Gue senang belajar dari siapapun, termasuk bahkan sales lapangan. Karena kadang-kadang gue dapet insight-nya, oh lu nguasain daerah ini gimana? Lu bisa nentuin toko ini yang bener bagaimana? Gitu kan kita nggak bisa ngomong sama GM ya. Kadang-kadang orang lapangan tahu ciri-ciri hasilnya pak begini. Kadang-kadang sih cuma ngomongin satu hari. Dari situ saya ketahuan, oh ini toko ini rame, ini enggak. Terus saya ngobrol aja tuh sama orang yang ngirim barang ke dia. Ini toko paymentnya gimana? Ini toko paymentnya bagus. Oh ya udah, tapi saya punya kategori ini bagus. Nggak perlu wawancara owner kan? Owner bisa ngerti. Thank you. Sudah bersedia di podcast Rito Amlo, Pak. Mungkin bisa podcast di mana aja gitu. Anak podcast. Udah podcast barusan.